Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kita akan mulai bagaimana kita mengenai Corel Draw. Pertama adalah kita buat dokumen baru ya. Ada presentation. Kita bisa lihat default CMK, bisa kita pilih ya. Terus size-nya, ukurannya A4, ukuran kertas atau A3, atau kita buat kostum juga bisa. Nah, dalam contoh nanti akan kita coba membuat dengan A6 ini berarti seperempatnya A4 ya, jadi lebih kecil daripada A4 ya. Untuk cetak, biasanya untuk cetak itu kita menggunakan format warna itu adalah CMYK ya. Nanti apa perbedaan RGB dan CMYK bisa kalian pelajari ya dari modul-modul yang telah diberikan. Terus resolusi, semakin tinggi resolusinya berarti dia pewarnaannya akan semakin dalam ya. Untuk cetak biasanya 300, tapi untuk di layar biasanya 72 cukup atau 96 ya, tergantung kebutuhan ya. Nah, kalau untuk di layar ya di bawah 300 juga tidak apa-apa. Nah, untuk menu-menunya nanti kalian bisa baca ya di modul-modul sebelumnya ya, dari file, edit, view ya. Di sini view ada grid itu supaya kita kotak-kotak yang membantu kita lah apakah ini lurus atau enggak, atau bisa juga menggunakan guideline ya. Nah, grid ini bisa kita atur. Oke, nah ini kita matikan aja karena buat saya menggunakan guideline udah cukup ya. Ini ruler bisa kita rubah milimeter atau sentimeter ya dalam settingannya. Oke, nah ini adalah guideline ya. Kita bisa tarik dari dekat ruler atau penggaris ya, vertikal atau horizontal ya. Ini saya contohkan untuk vertikal ya, supaya kita melihat gambar kita lurus atau enggak ya. Batasan vertikal X nya dari kiri ya. Layout, objek, efek, nanti kita akan pelajari satu-satu ya, tapi kalian baca dulu di modul yang sudah ada. Kalau nggak ada ditanyakan ya nanti di e-learning. Oke, kalau suara saya agak kecil ya mohon dimaafkan ya, karena mikrofonnya kurang efektif dan bagus juga. Nah, ini purchase, misal kalian ingin membeli ya dari Corel Draw nya, misalnya baru download terus ingin yang benar-benar license ya. Pertama kita lihat sisi kiri dulu, yaitu namanya toolbox ya. Ada tools yang kita gunakan untuk menggambar, menggerakkan gambar, zoom dan sebagainya ya. Nanti kita pelajari crop, ada zoom ya, freehand untuk gambar. Nah, ini ke 55 tools ini yang saya tunjukkan itu untuk menggambar ya. Ada polygon, ada freehand, terus ellipse untuk lingkaran ya, polygon saya menggambar bintang di dalamnya, dan navigasi lainnya. Oke, untuk contoh kita coba gambar sebuah kotak ya dengan kita klik yang gambar kotak. Nah, ini adalah X, Y, Z itu adalah lokasi ya. Misalnya 20 mm berarti dari titik 00 ya. Itu jarak 20 mm dari X ya. Jadi yang dihitung itu adalah X nya ya, yang tengah-tengah dari objeknya ya. Di situ ada, di tengah-tengah objek ada lambang X, notasi X. Nah, berarti dari kertas, tepi kertas kiri ke tanda X itu adalah 20 ya. Oke, nah kita coba ya, kita bikin 00. Jadi 00 di kertas itu adalah di bagian bawah untuk Y. Jadi start awalnya itu di bawah ya. Ingat ya, berdasarkan garis tengahnya atau tengah dari objeknya ya. Kalau 00 berarti kiri paling ujung. Ini untuk lokasi bisa kita ubah-ubah ya, kecuali kita ingin
males dengan presisi, terus kita pakai move toolnya saja ya, itu juga bisa. Terus berikutnya adalah ukuran ya. Kalau yang di atas itu lebar, yang di bawah itu adalah tinggi gitu ya. Nah itu bisa kita rubah, misalnya pada saat pembuatan nggak presisi, atau kita rubah dengan mengklik lock, berarti dia akan berubah kiri kanannya sama gitu ya. Nah yang berikutnya adalah rotasi ya, misalnya 15 derajat ya, berarti dia akan miring 15 derajat. Kalau kita negatifkan ya sebaliknya ke kanan ya, kalau positif. Nah dia akan berubah tuh jadi 345, 360 kurangi 15 ya, seperti itu. Kita bisa juga 180 derajat gitu ya, cara kita ingin males untuk merubah dari ukurannya. Sebenarnya kan kalau kita ubah ukuran juga bisa ya, jadi akan terbalik jadi 180 derajat. Oke, itu move tool, free transform ya. Kalau free transform berarti sama tadi kayak kita ngerubah masing-masing ya. Nah ini adalah shape ya, nanti kita akan coba tes ya. Shape ini menggerakkan gambar juga, tapi shape tool ini merubah dari bentuk suatu objeknya gitu. Nah seperti ini ya. Nah ini pakai shape tool, kita ingin melengkungkan ya dari shape nya, namanya shape tool, berarti tools untuk merubah bentuk gitu. Itu ada banyak ya, ada banyak menu di shape tool, tinggal kalian lihat ya. Nah, ini kita kurangin dulu ya diameter, lama kita ketikkan angkanya aja ini supaya ininya berubah aja ya. Kelengkungan, kalau tadi shape tool dia akan berubah kiri kanan langsung, tapi kalau menggunakan tools yang lain dia akan berubah berbeda ya. Berikutnya shear ya, tadi smooth, sekarang shear. Shear ini dilihat aja dari bentuk toolsnya ya, dia bisa membengkokkan ke dalam, suatu objek atau suatu garis lurus. Dia akan melengkungkan ke arah dalam objeknya ya. Nanti ada abstrak, ada legal gitu ya, berarti dia bisa ada ripple, ada smooth ya, itu dilihat aja ya. Di situ ada bentuk gambar magnet, berarti kalau kita sebenarnya memencetnya di luar, dia akan mengikuti garis dari lingkaran tengahnya ya, tengah dari toolsnya itu gitu. Jadi dari suatu objek persegi bisa kita rubah bentuk perseginya menggunakan shape tool ya. Nah ini shape tool juga ya, bisa merubah kelengkungan ya, bisa merubah kelengkungan dari poin-poin yang ada gitu. Misalnya seperti ini, dia akan melengkung ya, bisa melengkung, atau kita panjangkan radius lengkungannya gitu ya, seperti itu. Nah itu kegunaan toolsnya. Oke, pada video ini saja yang bisa saya tangkap. Oh ya, terakhir adalah ini ya, potong kita akan memotong ya. Bentar. Baik, nah ada tools lagi ya yang mungkin harus kalian tahu ya. Ya nanti shape toolnya kalian coba-coba ya, bagaimana pergambaran bentuk gambarnya gitu. Ingat ya, objeknya harus diklik dulu. Objeknya harus diklik baru kalian bisa menggunakan shape tool, atau langsung juga tidak masalah ya, tapi lebih enak. Nah ini crop berarti memotong gambar ya, nanti kita akan belakangan. Yang penting adalah knife atau pisau ya. Nah kita bisa memotong
gambar itu lurus ataupun tidak gitu ya. Nah, itu sudah saya lakukan pemotongan ya, tinggal kita geser. Nah, ini dia akan terpotong. Berbeda dengan tadi crop. Kalau crop berarti motong semua yang ada di crop tersebut, jadi objek-objek lain akan terpotong gitu. Nanti kita akan pelajari kegunaan-kegunaan dari set tool tentunya ya, rectangle, polygon, dan sebagainya. Oke, demikian video kali ini. Nanti kita akan mempelajari yang lainnya di video selanjutnya.